masyarakat sudah melakukan, misalnya kalau kita lihat ya, kalau misalnya Hari Kartini atau perayaan kemerdekaan itu anak-anak memakai baju adat kan. Iya. Nah itu tuh salah satu bentuk pendekatan kontribusi ya, pendekatan kontribusi. Nah, jadi bisa masuk ke pembelajaran, makanya dikatakan pendekatan transformasi karena masuk ke semua mata kemampuan dasar ya. Anak-anak, Matematika ada bisa. berapa segitiga di dalam gambar ini? Ada berapa bujur sangkar? Nah, bisa gunakan gambar seperti ini ya. Itu Ibu menarik sekali ya. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya. Salam sahabat-sahabat Ikat Paudi, dimanapun berada. Di hari yang bahagia ini kita akan bersama-sama menyimak satu paparan, satu kisah, satu cerita dari seorang sahabat kita, sahabat kami, yaitu adalah Ibu Dr. Rostrianawati Sukmono. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Bunda? Baik-baik aja. Dan hari ini kita akan ngobrol pintar atau ngopi dengan tema yang sangat-sangat menarik ya. Kita sudah beberapa kali sebelumnya berbicara tentang multikultural, tapi kali ini kita akan berbicara dalam bentuk implementasinya. Jadi transformasi ya Bu ya, nanti akan dijelaskan. Iya. Bagaimana negara kita yang begitu kaya, begitu beragam, tapi kita harus bersatu. Unity in diversity, bersama dalam keberagaman. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana ya caranya menyampaikan, memberikan pemahaman melalui proses bermain kepada anak-anak usia dini kita, dimanapun, di rumah kita, mungkin terhadap cucu kita, anak kita, sehingga keberagaman ini multikultural sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Jadi tidak lagi sesuatu yang rasanya aneh ketika baru diajarkan ke dewasa ya. Boleh Ibu cerita bagaimana saya juga ingin belajar. Jadi kalau multikultural kan memang harus diajarkan sejak dini ya, penting banget. Kenapa harus sejak usia dini itu? Karena kalau kita ini kan tadi disebutkan bangsa yang multikultur, yang beragam ya. Jadi sikap yang sangat diperlukan itu kan toleransi. Nah, basic sikapnya itu adalah kesadaran tentang keberagaman atau diversity awareness. Nah, itu munculnya di usia 5 tahun. Oh, di 5 tahun ya? Iya, di 5 Kenapa kalau tahun. sebelum 5 tahun nggak bisa gitu? Sebenarnya sebelum 5 tahun itu, di usia 2 tahun itu, 3 tahun, anak tuh sudah melihat kalau dia dengan bayi atau anak lain itu beda. Dia melihat dari fisiknya, mungkin dari warna kulit, dari rambut atau apa. Nah, tapi kesadaran itu baru munculnya di 5 tahun. Oh ya. Jadi kalau misalnya sebelum 5 tahun itu ditanyain tentang keberagaman itu, dia jawabnya nggak nyambung dengan yang kita tanyain gitu. Perkembangan kognitifnya belum sampai situ ya? Belum. Jadi misalnya dia, aku nggak mau main sama yang hitam gitu. Kalau ditanyain, kenapa nggak mau main sama yang hitam gitu, dia jawabnya, ibuku tuh hitam tapi cantik. Kan nggak nyambung ya? Nggak nyambung, Ya, karena apa dia kaitannya gitu ya? belum 5 tahun gitu. Nah, di situ kan kita harus pandai-pandai gimana supaya anak itu menyampaikannya itu tidak dengan cara yang negatif. Karena ini kan fondasi ya. Iya betul. Nantinya itu akan jadi sikap yang menetap, jadi toleransi itu di usia 11 tahun. Oh, jadi dimulainya 5 tahun. 5 tahun. Kalau 5 tahun dia sudah kelihatannya seperti apa? Sudah lebih memahami contohnya? Jadi kalau 5 tahun itu kan baru muncul kesadaran. Nah, nanti di masa jeda antara 5 ke 11 itu ada yang namanya masa orientasi ya. Di SD itu. Apakah dia ke arah yang negatif, ungkapan yang negatif, atau yang ke positif. Nah, di sini orang tua, guru, atau orang dewasa lain kalau melihat anak mendengar anak menyampaikan sesuatu yang negatif, kemudian dibiarkan saja atau nggak diarahkan, dibimbing untuk menyampaikan yang positif, itu nanti kalau sampai batas di usia itu kemungkinan anak itu bisa jadi intoleran. Jadi sudah lebih sulit ya kalau nanti dirubahnya ya. Kan ada waktu tuh untuk benar, kita benar. mengarahkan. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa awareness-nya muncul 5 tahun, terus itu muncul, terus kita biarkan saja ada anak itu melakukan bullying, dia menghina, dibiarin gitu kan. Nah, itu lama-lama nanti kesananya akan berkembang menjadi anak yang intoleran. Terus kita kan, anak itu kan niru ya, peniru yang ulung. Jadi ketika dia ngelihat
misalnya orang tuanya atau orang lain itu memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita, apakah itu fisiknya atau suku atau etnisnya, Atau dengan cara yang negatif, anak itu ngikut. Dia melakukan istilahnya Copying, sikapnya itu jadi bias ya. Jadi misalnya jadi bisa melakukan diskriminasi. oh, nah Bisa. jadi Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya kita sebagai para pendidik PAUD ini untuk memberikan pemahaman bukan saja pada anaknya, tapi juga kepada orang tuanya melalui parenting ya. Nah, teman-teman lihat deh, tadi Ibu Ros sudah bilang dari umur 5 tahun. Dengan usia PAUD kan sampai 8, artinya 3 tahun nih. Kita sebagai para pendidik PAUD harus serius-serius sekali Iya. sebelum terlanjur untuk sulit dirubah. Ibaratnya masih di moldnya tuh masih kalau kita bikin itu memungkinkan. masih bisa dibentuk. Kalau sudah lewat itu lebih susah. Jadi kita harus sama-sama memahami ini, pihak orang tua, nenek, kakek, saudara, om, tante, Iya. supaya bisa sama-sama membantu dan memberikan contoh juga. Kalau enggak, biarpun gurunya di sekolah mengajarkan, tapi tidak di rumahnya tidak didukung, ya itu juga ya Bu, susah berhasilnya ya. Iya. Terus gimana Bu? Jadi kalau itu lewat kan kita berarti sayang ya, dan kenyataannya itu kan kalau memang itu penting tapi tidak ada tindakan nyata, hanya berupa wacana. Kan pendidikan multikultural itu kan berarti sesuatu yang sangat urgen dibutuhkan ya, karena masa itu kan awal munculnya. Nah, kalau kita tidak melakukan implementasi yang nyata di Jadi pembelajaran, wacana tuh maksudnya hanya omongan wacana, aja. hanya omongan aja Teori, gitu. kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu, begini. tapi nggak ada Tapi praktek. diterapkan di keseharian atau tidak diterapkan dalam pembelajaran, itu ya akhirnya cuma lewat aja. Oh, sayang Jadi banget. kan anak nggak apa ya, ketika dia melakukan hal yang negatif tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi nggak Dan masuk dia ke hati tidak ya. kan ada pengetahuannya juga, harus ada pengetahuannya, keterampilan, sikap. Nah, itu yang perlu kita implementasikan. Nah, nanti jadi kalau Bu Ros ini kan sebagai dosen juga ya Bu ya. Sekarang Ibu masih dinas di mana Bu? Coba jelasin sedikit. Di Universitas Trilogi, di Nah. pendidikan guru pendidikan Anosya Dini. Nah, artinya kan Ibu juga Iya. harus mengajarkan ini kepada Iya. mahasiswanya ya. Kita ajarkan khusus dalam mata kuliah pengembangan pendidikan multikultural. Nah, nanti murid-muridnya Ibu ini mengajarkan ke siapa lagi? Ke guru PAUD Ke ya? guru, kan mereka juga guru, ada juga mereka mungkin kepala sekolah atau pengawas dan lain sebagainya. Oh, jadi Kemudian mereka- dia atau pengelola ya, kemudian dia nanti akan Praktek langsung jadi mereka ya? Iya, karena kan ini sebenarnya kalau pendidikan multikultural itu kan sistemnya, nggak hanya misalnya hanya di sekolah atau di rumah saja, itu jadi harus saling terkait ya, terkait. Jadi di rumah juga, di sekolah, kemudian masyarakat, dari lingkungan terkecil keluarga kemudian sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi nggak bisa hanya di salah satu, tapi minimal kalau kita coba implementasikan di sekolah itu nanti kan akan kita mengadakan parenting, orang tua jadi tahu, masyarakat sekitar kan juga sebenarnya sudah mulai menyadari pentingnya itu. Jadi nanti melalui ilmu yang Ibu ajarkan ini bisa untuk guru-guru PAUD Iya, ya. betul. Kadang mereka akan bertemu langsung dengan anak-anaknya. Tapi juga bisa loh untuk para orang tua maupun nenek kakek yang di rumah untuk kita dengarkan sama-sama seperti apa. Ini nanti akan di proses implementasi yang akan disampaikan oleh Bu Ros ini hanya sebagai rujukan. Kalau kita nanti dibuat sendiri atau dikreasikan sendiri itu bisa ya Bu ya? Iya, dan sebenarnya masyarakat sudah melakukan, misalnya kalau kita lihat ya, kalau misalnya Hari Kartini atau perayaan kemerdekaan itu anak-anak memakai baju adat kan. Iya. Nah, itu tuh salah satu bentuk pendekatan kontribusi ya, pendekatan kontribusi. Tapi kan kadang hanya sempat dibahas sedikit, hanya anak-anak pakai, kemudian lihat oh beda, ada macam-macam beragam, tapi untuk bagaimana tindak lanjutnya ke pembelajaran kan belum ada. Iya. Nah, itu udah dilakukan sebenarnya untuk pendekatan yang kontribusi. Kemudian yang pendekatan edisional juga udah dilakukan. Jadi misalnya sudah diangkat nih di dalam pembelajaran itu ada misalnya mengangkat tentang budaya lokal, mengenalkan pakaian, kemudian buat pakaiannya, kemudian dibuat boneka dan lain sebagainya. Tapi itu saya katakan sebagai edisional karena baru satu budaya saja. Gitu. Menarik. Jadi saya juga lihat boneka-boneka ini dibuat sendiri nih sama Ibu Ros. Ya, betul. Lucu sekali nih, lihat nih. Jadi harus bisa, apa sih namanya kita dulu kalau sekolah pekerjaan karya ya? Apa Iya, namanya? betul. Prakarya. 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 Nah, prakarya, lihat nih teman-teman, lucu banget ya.
Ini bikin sendiri ini, dan ini dari bahan apa Bu? Kain flanel. Kain Cuma ini flanel. nggak rapi ya, pakai lem karena saya buatnya waktu itu biar dalam sehari itu bisa jadi 4. Oh. Kalau dijahit kan paling nggak bisa sehari 1 gitu. Jadi ini nanti dibuat sama guru-guru sendiri juga bisa. Bisa. Oma, opa, nenek, kakek juga bisa bikin. Saya kenapa ngomong oma, opa terus karena saya juga sudah jadi nenek. Jadi orang tua juga bisa mengerjakan bersama di hari weekend misalnya ya, Sabtu Minggu kalau ada waktu boleh sama anak ya. Oke. Menarik sekali ya Bu ya, tapi saya nanti ingin dengarkan lebih jauh nih. Apa ini Mbak Ni kok seperti kayak ular tangga atau apa, dan bagaimana bikinnya, dan gimana ya kalau misalnya nanti di rumah orang tua atau nenek kakek ingin membuat seperti ini, apa harus membeli atau bagaimana, nanti jelaskan ya Bu ya, tolong ya. Oke teman-teman, masih menarik banget dan kita akan berbicara lebih panjang lagi tentang multikultural di negara Indonesia ini yang tercinta. Multikultural itu adalah sesuatu yang bisa menjadi kekuatan yang sangat penting dari suatu negara. Seperti sudah saya pernah katakan, ini adalah melting pot, suatu pot yang besar. Di dalamnya, misalnya kita bikin sup ya, ada wortel, ada kentang, ada ayam, atau daging, bakso, sosis, dan lain-lain. Bisa menjadi enak sekali. Tapi kalau misalnya bumbunya nggak benar, jadi rasanya juga membingungkan. Nah, itulah multikultural di Indonesia. Dan gimana ini bisa jadi kekuatan, jangan malah menjadi satu perpecahan. Harus diajarkan sejak usia dini. Betul. Oke Ibu, kita minum dulu deh, nanti kita teruskan lagi ke yang lebih menarik, lebih mendalam lagi. Halo teman-teman, ketemu lagi. Kami berdua baru habis mencicipi ini. Ini juga termasuk makanan yang merupakan multikultural ini juga ya, apa namanya, multikultural juga, beragam, dan ini ada akulturasi ya. Ya Bu ya? Ya, ada percampuran. Ada budaya. percampuran. Jadi multikultural Indonesia ini kan bangsa yang sudah tua ya, dari mulai datang awalnya Proto Melayu, Dietro Melayu, lalu ada keberagaman, masuknya Hindu, masuknya Islam, lalu kita juga pernah jadi negara yang dijajah, dikolonialis oleh Belanda. Jadi beragam sekali. Sulit mengatakan seseorang misalnya dia murni Jawa. Kita nggak tahu, betul. dulunya dia ada Chinese-nya mungkin, ya kan? Iya. Nah, ini adalah ini saya dibawain sama Ibu Ros, mochi. Mochi ini kira-kira kalau menurut Bu Ros ada percampuran dari mana nih Bu? Ya, ini kan dari apa? Kalau lokalnya itu kan dari apa? Budaya lokal dari Jawa Barat ya, ya, banyak. Sunda mungkin ya. Di Jawa Tengah juga ada. Jadi nggak, lokalnya itu nggak hanya di satu tempat biasanya. Misalnya di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, di tempat lain juga ada. Iya. Kemudian secara apa namanya, dari budaya apa global ini juga ada. Jadi kan dari mungkin dari Jepang atau Namanya mochi ya, mochi kayak mochi gitu, kayak Jepang ya, ya, jadi ini ada budaya global juga yang ada di situ. Kemudian sebenarnya kalau untuk multikultural itu, kita itu sebaiknya kan, kita ini adalah unsur budaya ya. Jadi kita, kalau kita mau mengangkat dalam pembelajaran itu dari unsur-unsur budaya yang ada di kita, awalnya dari situ. Makanan pun juga ya, keberagamannya. Yang ini salah tape satunya. nih, ini tape dari Jawa Timur. Ini kebetulan dapat kiriman dari teman dari Jember. Nah inilah tape Jember yang terkenal enak sekali. Ini Ya, banget nanti sih. Mbak harus coba ya. Kayaknya enak banget. Oke. Saya boleh nggak, saya sambil nyobain ini, saya mau Ibu jelasin implementasinya. Ini kok canggih sekali, buatnya dari mana? Silahkan Mbak Ros. Iya, oke. Jadi kan kalau kita untuk pendidikan multikultural ini kan kita sebenarnya, kalau tadi saya bilang unsur budaya ya. Nah, unsur budaya itu kalau untuk multikultural Indonesia tadi yang juga disinggung tentang melting pot, sebenarnya kalau di Indonesia itu agak beda multikulturalnya. Jadi multikulturalnya itu, kalau di Amerika melting pot itu kan ras ya, antara ras kulit putih dan kulit hitam. Tapi kalau di Indonesia itu sebenarnya karena keberagaman suku atau etnis dan budaya. Ya, jadi ini yang unik ya, karena suku di Indonesia itu kan banyak ya, sampai 1331 suku kalau nggak salah. Dan itu masih ada sub-sub-sukunya. Nah, keberagaman itu munculnya dari keberagaman suku dan etnis kalau di Indonesia. Jadi bukan karena ras atau bukan karena keberbedaan latar belakang ekonomi seperti di Inggris gitu, enggak. Tapi kita itu karena keberagaman suku dan etnis. Nah, keberagaman suku itu dan aja etnis, udah banyak sekali ya, karena menyangkut tadi, bahasanya, ya, makanannya, pakaiannya. karena kan ada banyak tadi migrasi yang masuk Indonesia ya. Nah, ketika kita mau mengimplementasikan dalam pembelajaran, ini kan saya tadi diceritakan kita buat ya. Jadi
Karena apa? Media multikultural kita itu masih terbatas. Misalnya contohnya boneka. Boneka itu kita kan hanya satu warna ya, warna kulitnya kan satu. Ya. Padahal kalau kita mau mengajarkan multikultural itu minimal ada keberagaman, minimal ada 4. Sebenarnya 4 ya. Kalau 2 atau 3 itu masih dikategorikan kurang beragam. Jadi kita paling nggak ini kayak seperti boneka yang kita buat ini ada 4 warna kulit ya. Jadi yang ini tuh Indo Belanda, jadi kayak apa krem gitu ya. Kemudian ini ada etnis Cina ya, agak kekuningan. Kemudian yang ini itu Arab ya, Arab itu coklatnya lebih gelap. Kemudian yang ini tuh sebenarnya Jawa sawo matang. Mungkin kalau Papua juga bisa dibikin dong. Bisa. Kemudian yang ini Melayu ya. Banjar, suku Banjar. Bikin atau satu Melayu. lagi Mbak Ros yang Papua. Ya, dan ini ketika kita membuat bonekanya ini kita sesuaikan dengan topiknya ya. Jadi kalau kita mau masuk ke pembelajaran itu kan biasanya kalau teman-teman di sekolah itu kan bikin modul ajar, bikin perencanaan dulu melalui pendekatan, misalnya pendekatan project ya. Nah, ketika membuat itu tentukan dulu yang pertama adalah topik multikulturalnya, mau ambil topik apa ya. Ini misalnya saya kasih contoh. Kita ngambil misalnya topiknya kan rumah ya, ini kan ada berbagai macam rumah ya, topik rumah, kemudian Mana yang berbagai macam ini kan ada rumah nih di sini, Nah, ada ya, coba rumah dijelasin, Arab, Bu. rumah ini, nah bangunan ini kalau kita mau ambil topik multikultural, kita bisa ambil misalnya indahnya keberagaman di kota lama, jadi ini kan kota lama, ya. Yang ini nanti belakangan. Sebelumnya kalau kita mau menerapkan di apa namanya di kelas itu kan belum tentu kita punya media ini ya. Kalau ini kan media yang memang dibeli, ya. Ini memang kita yang buat, saya yang buat. Kemudian nanti dibeli. Tapi kalau misalnya guru mau membuat sendiri itu bisa. Jadi saya kasih contoh yang dari barang-barang yang sederhana ini, ya. Jadi dari ini anak-anak juga selain gurunya yang buat, anak juga bisa buat bonekanya. Oh, anak Kita juga sediakan bisa. Bahan-bahan 4 warna, nanti dia akan memilih sesuai yang dia suka. Kemudian kita tanya, kenapa buat ini suku apa, etnis apa? Anak-anak kan sebelumnya udah diceritain dulu. Kemudian dia itu akan membuat, oh saya buat orang Banjar karena ayahku orang Banjar, ya. Jadi di kota lama ini ada suku Jawa, suku Banjar, suku Melayu, kemudian ada etnis Cina, etnis Belanda, etnis Arab. Nah, jadi kebetulan kenapa nggak dibuat Papua yang tadi? Karena kebetulan di kota lama settingnya ini tidak ada dari suku Papua. Tidak dari sana nggak ada. Jadi kita membuatnya sesuai dengan yang ada di topik yang kita angkat. Jadi ketika kita mengangkat itu nggak hanya bisa misalnya karena ini dilakukan kota lama itu kebetulan di kota Semarang, hanya suku Jawa saja nggak bisa. Kan kita multikultural. Jadi di kota lama ini ternyata ada keberagaman suku dan etnis. Tapi kita yang bikin ini siapa? Nah, awalnya kan ini pengembangannya. Oh, Jadi pengembangan. awalnya itu saya buat setting sederhana. Jadi anak juga buat bonekanya. Anak buat bonekanya, kemudian guru buat bonekanya, kemudian rumah-rumah ini kan kita contoh. Nanti anak juga buat sendiri. Dia menggambar, melukis. Kemudian ketika proses itu kita tanya ini kenapa membuat ini. Jadi biasanya anak-anak itu ada kecenderungan dia suka membuat yang misalnya kalau yang suku etnis itu dia suka yang warna kulitnya itu terang. Nah, alasannya apa? Gitu kan kita tanya. Jadi kita kayak ngobrol lagi buat apa. Jadi nanti dengan board ini seperti ular tangga ya. Jadi ini seperti ular tangga ya untuk bermain. Jadi kalau yang ini tuh pengembangannya belakangan. Jadi setelah ini kan nantinya untuk orang tua atau sekolah kalau memang mau ini kita kembangkan. Jadi yang awalnya itu kalau misalnya mau menerapkan guru bisa memakai bahan-bahan yang sederhana buat kartu, buat apa. Ini kan semua dari barang bekas ya. Bisa dibuat nggak mahal gitu. Nah, tapi ketika kita kan berpikir nantinya masyarakat itu kan juga perlu mengajarkan ke anaknya ya. Jadi kita ngembangin board game multikultural. Jadi kalau kita lihat nih ada gereja Belenduk, ya, ada rumah Banjar, ada apa lagi nih, rumah Jawa, rumah Joglo. Jadi teman-teman nih aneka gambar-gambar ini menarik ya. Nanti saya perlu nih, nanti mungkin kalau nanti di akhir episode ini Ibu bisa menyampaikan, ada teman-teman yang ingin bertanya
apakah ada email atau apa ya Bu, Boleh, supaya bisa silakan, nanti ya. aja pas di akhir acara. Iya. Tapi kalau saya boleh usulkan, Ibu minta tolong untuk nanti ada pengembangan lagi atau pembuatan yang baru, mohon dengan sangat dimasukkan ya yang untuk dari suku Papua. Jadi lebih beragamnya komplit, jadinya Oke, semuanya nanti ada kalau di sini. kita ambil setting yang itu kan misalnya dari wilayah timur, itu kita bisa ngambil kan. Iya. Kalau misalnya kota Oh, tuanya, jadi ini ada seri-serinya. kota tuanya misalnya kota tuanya itu ada di daerah Makassar ya. Di Makassar itu kan kantong etniknya. Iya. Jadi multikultural itu bisa di wilayah kota, bisa di perbatasan, bisa di pulau terpencil. Nah, ketika di wilayah kota, Jadi itu gerbang Indonesia bagian salah timur satu ya. kantong sukunya itu adalah adanya kampung-kampung itu. Nah, di kota lama Semarang itu kampungnya Memang tidak ada. tidak ya? ada. Nah, Oh. kalau misalnya nanti kota tua di Makassar, itu kan ada kampung Bugis, Iya. ini ya. Kemudian ada kampung misalnya Manado, Ambon, Manado. Nah, itu bisa Papua. diangkat. Nah, itu Oke. perwakilan dari kantong etnik yang ada di situ. Iya. Dan ketika kita mengangkat untuk anak, harus kita sesuaikan dengan anak kita di kelas. Karena apa? Anak itu, jadi semua anak itu baik itu suku etnis minoritas ataupun mayoritas, semua merasa dihargai, diakui diperhatikan. keberadaannya. Iya. Wah, menarik sekali. Nanti saya pasti ingin tahu lebih jauh lagi. Jadi ini permainannya sederhana ya, Bu ya. Iya, Bu Nanti. sederhana sekali. Nanti tolong jelaskan sedikit seperti apa. Lalu juga ini ada satu lagi yang kita kepingin tahu juga. Ini ada kaitannya nggak sama ini? Ya, itu kan kotaknya. Itu boxnya Itu dengan boxnya ini ya. ini. Mungkin nanti Ya. ada yang lain Ibu mau sampaikan. Ini tadi menarik juga ya. Di sini ada tulisan Kantor Pos Semarang. Nah, gambarnya itu gambar kantor pos depannya. Nah, di sini karena di kota tua Semarang, kota lama ya. Ya. Jadi ada tulisannya ya. Ini menarik banget. Jadi ini PR juga nih buat guru-guru, oma opa untuk bikin seperti ini, menarik banget. Bisa menjadi suatu pekerjaan yang mempererat antara orang tua dan anaknya. Nah, setelah ini kan mereka main microplay, bermain peran mikro di sini. Nanti jelasin lagi iya. di episode berikutnya, di tahap berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita nanti lanjut lagi, kita minum kopi dulu ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ngobrolnya di acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Semakin lama semakin seru. Kembali lagi kepada Ibu Ros Trianawati Sukmono. Ayo, pengen tahu lebih jauh lagi bagaimana sih memainkan alat-alat ini dan hal-hal tadi Ibu mengatakan apa Bu? Microplay. Microplay. peran mikro. Coba Ibu boleh jelasin nggak kira-kira? Nah, ini kalau misalnya nanti guru ada boneka sukunya, ada boneka etnisnya, kemudian anak-anak kan buat ya. Anak-anak buat sendiri, kemudian rumah-rumahnya juga. Kemudian kita buat jalan, itu bisa kita tata. Kalau ini kan udah jadi, kita tata, jadi ada jalannya, ada rumahnya. Kemudian anak bermain microplay di situ, ya. Dia akan memilih, dia mau memakai milih suku etnis yang mana. Kemudian mereka akan saling main, kayak anak main itu loh. Jadi berkunjung, kemudian bercakap-cakap. Nah di situ akan muncullah ungkapan-ungkapan anak. Jadi kalau kita menyajikan keberagaman, pasti akan muncul sikap anak tentang keberagaman itu. Tapi kalau itu nggak ada tuh nggak akan muncul. Jadi misalnya aku tuh pengen ya kalau aku nanti makan sayur yang banyak, biar kulitku bisa putih kayak orang Belanda gitu. Jadi karena dia masih berpikir bahwa warna kulit itu tuh bisa berubah. Kalau masih sekitar 5 tahun itu masih berpikir bahwa itu bisa berubah. Terus bagaimana tuh sebagai guru menjelaskan bahwa itu adalah udah bawaan dari lahir? Jadi kan kita memberikan keyakinan pada anak bahwa Allah itu sudah memberi kita warna kulit yang bagus. Jadi misalnya bisa dengan lagu, bisa dengan ini. Kalau aku bangga jadi suku ini, jadi warna kulitnya itu cantik gitu. Jadi bisa dengan lagu, bisa dengan cerita, dengan bermain. Nanti mereka juga akan berinteraksi dalam permainan microplay. Nah kemudian kalau kan di pasaran ya, di pasaran itu media multikultural itu masih sangat terbatas. Saya sendiri merasakan ketika kita mau menggunakan ini nggak ada. Nah ketika nggak ada kan kita harus membuat. Kalaupun nggak membuat, kita bisa memodifikasi yang sudah ada. Memodifikasi yang sudah ada, kemudian kita kembangkan. Kemudian kalau misalnya kita lengkapi kartu-kartu seperti ini sebenarnya untuk keaksaraan ya.
Jadi untuk proses apa? keaksaraan untuk anak. Dan ini kalau yang ini untuk matematika Linguistik loh, Bu. ya, untuk bahasa juga. Untuk ya? matematika. Oh, matematika. Jadi melihat Jadi perbedaan. ada tersangkut dengan kecerdasan zaman juga Jadi ya. juga dengan, jadi misalnya kalau tadi kan seni ya membuat ini ya, tapi ketika ini kan dengan matematika. Jadi ketika melihat Kecerdasan perbedaan budaya, ini kecerdasan kan rumah ini kan matematis, dan perbedaan linguistik. budaya ya. Iya. Ini bisa dengan bentuk-bentuk geometri. Oh iya, itu bentuknya beda ini. Ukuran, Coba teman-teman gitu. lihat ini. Coba Misalnya ditunjukkan, sama-sama rumah ditunjukkan ke kamera. sama-sama rumah joglo, rumah Jawa. Ini bentuknya beda, ada atapnya. Rumah Nah, joglo dan satunya rumah Jawa. Tapi itu lihat deh teman-teman, itu atapnya beda ya. ketika berbeda, ketika dia ditanya, ini misalnya lagi ada rumah Banjar, ya kan? Ini juga berbeda, ya. Sama tapi ada perbedaan. Jadi mereka melihat persamaan dan perbedaan. Nah, mereka ini kan dalam kegiatan matematika. Jadi dia akan mengkomunikasikan perbedaannya. Ada Kalau berapa ini perseginya segitiga? ada 5 misalnya. Itu ada ke atas segitiga, ada bujur ada 5. sangkar, Nah, persegi panjang. betul. Nah, Jadi bisa masuk ke matematik. pembelajaran. Makanya dikatakan pendekatan transformasi karena masuk ke semua mata Pinjam kemampuan dasar ya. Anak-anak, Matematika ada bisa. berapa segitiga di dalam gambar ini? Ada berapa bujur sangkar? Nah, bisa gunakan gambar seperti ini ya, ibu-ibu, menarik sekali ya. Terus kalau ini apa nih? Kalau yang ini board game multikultural yang kita kembangkan ya. Jadi ini sebenarnya bukan ular tangga. Apa Tapi itu? memang kayaknya mirip ya, karena nggak ada ularnya, nggak ada tangganya. Oh. Tapi memang model board game yang ada melewati jalan gitu. Jadi Nah, ada hitungan-hitungannya juga ya, nggak? Pakai ada juga. Jadi pakai ini, dadu bentuk juga? geometri ini. Pakai Kita dadu nggak pakai nggak? dadu. Jadi gimana caranya? Kita pakai kartu. Ya, kita pakai kartu. Ada kartu suku atau etnis. Kemudian ada kartu yang rumah. Ya. Jadi gimana kalau dia untuk naiknya tuh gimana? Kalau untuk yang ini untuk keberagaman suku dan etnis ya. Kemudian untuk keberagaman budaya itu dengan rumah ya. Misalnya Kemudian ada gimana? budaya. Ini di kartunya itu dikocok Ya. dikocok. Kemudian anak kan dapat giliran masing-masing punya Ya. ini ya, bidak ya. Nah, Ya. bidaknya itu juga mewakili etnis suku yang ada di Kota Lama. Iya. Kemudian anak dikocok, dia ngambil satu nih. Nah, misalnya dia dapat yang etnis Cina. Iya. Berarti dia akan mencari etnis Cina yang ada di sini. Di sini ada 4 kampung ya. Nah, coba gimana misalnya? Kampung Melayu, Kampung Belanda, Kampung Pecinan, dan Kampung Jawa. Iya, terus dia dia akan mencari gimana? nih di mana ya etnis Cina. Oh, ternyata ada di Kampung Pecinan. Nah, terus dia naik ke atas. Nah, kemudian dia akan ngasih pin di sini. Pinnya nggak saya bawa. Ditaruh pin di sini. Kemudian dia nyari lagi di Kampung Melayu ada nggak ya etnis Cina? Oh, ada ternyata, karena di Kampung Melayu ada. Oh, ditaruh situ. Di Kampung Belanda ada nggak? Jadi Oh, dia tidak nggak, ada. jadi dia nggak naik ke atas ini enggak ya? Ini hanya gambar aja jalanannya itu Nah, ya. nanti yang dia dapat dia hitung. Ada 1 di Kampung Pecinan, 1. Oh, Di Melayu oke. ada lagi 2. Di sini ada lagi 3. Oh, terus dia Di sini masukin ada kedua. lagi nih, ada lagi nggak? Oh, 3 berarti dia 3 langkah nih. 1, 2, 3. Oh, oke, menarik sekali. Ya, kemudian ada lagi misalnya nih, dia dapatnya bangunan ya. Iya. Ini gedung marba. Jadi ini perbedaan keberagaman budaya melalui bangunan. Kearifan lokal tangible yang bisa kita lihat. Kalau suku tadi intangible karena di keberagaman itu bahwa mereka itu guyup, Iya. gotong royong di kampung-kampung itu walaupun beragam, tidak terjadi konflik. Tapi kalau ini keberagaman budaya. Nah, dia ketika dapat ini kan ada gambarnya nih. Bentuk geometri. Nah, kita ambil dari bentuk geometrinya ini kemudian disusun sama anak. Disusun sama anak. Jadi kan visual spasialnya terlatih juga ya. Iya. Nah, setelah itu dia akan hitung nih yang hijau nih 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini berarti kan 1, 2, 3, 4 gitu. Oh. Nah, kalau pas dia dapat yang kereta, dia bisa naik. Oh, kalau pas Sampai ke stasiun udah gini. Tapi kalau dia nggak pas ini ya dia jalan sesuai Oh, ininya. oke. Wow, Satu menarik lagi sekali. benda budaya. Benda budaya itu mewakili dari keberagaman budaya, ya, benda budaya. Misalnya nih ada gamelan nih. Nah, ada gamelan. Tunjukkannya ke sana, Ada Bu. gamelan. Nah, gamelan ini kita akan cari lagi. Mana ya gamelan? Ada di kampung mana? Oh, dia ada di kampung Kauman.
Nah, kemudian kampung kauman ini kita letakkan di sini nih, diutus, dikumpulkan. Jadi ini adalah kerjasama. Nanti pin-pin yang terkumpul ini akan jadi mereka bisa masuk ke sini kalau ini semua sudah penuh. Jadi harus kerjasama. Karena kan berbagai keberagaman itu perlu disatukan. Anak-anak diajarkan seperti itu. Jadi bukan juga kompetisi, masuk tapi di sini, teamwork kerjasamanya. Mereka baru bisa masuk untuk mengambil peti harta ini, ya. Itu kalau semua pin benda budaya itu terkumpul. Oh ya, jadi mereka harus saling membantu ya. Iya, betul. Oke, bagus banget. Ya, teman-teman, ini menarik sekali ya. Nah, saya mau nanya nih, ini penting nih. Tolong teman-teman catat juga ya. Andai kata ada yang tertarik ingin bertanya lebih jauh kepada Ibu Ros, itu bagaimana Bu menghubungi ibunya? Bisa lewat HP, bisa. Boleh ditolong sampaikan? 0822 11 480 969. Kalau misalnya mau ditulis di email, bisa ke rostri73@trilogy.it. Oke. Nomor teleponnya udah jelas ya, teman-teman. Diulang lagi Bu, sekali lagi pelan-pelan. 0822 11 480 969. Ya, terima kasih Bu Ros. Jadi teman-teman, Bu Ros sudah membuka diri. Ada kata tertarik, ingin tahu lebih lanjut tentang hal ini, atau mungkin mau bertemu. Mungkin kalau Bu Ros nggak sibuk, ada waktu mau melihat langsung, boleh ya bertemu dengan Bu Ros. Tempat bekerjanya tentunya. Ya, terima kasih Bu Ros. Kira-kira ada lagi sebagai penutup yang mau disampaikan tentang multikultural ini? Kalau pesan ya, jadi kita itu sebaiknya memang mengajarkan pendidikan multikultural sejak dini. Karena diharapkan nantinya kalau mereka sudah dewasa, yang tumbuh adalah sikap toleransi. Dan sikap toleransi itu bisa diajarkan dengan mengenalkan keberagaman suku, keberagaman etnis, dan keberagaman budaya. Walaupun banyak keberagaman yang lain ya, ada keberagaman agama dan lain sebagainya, tetapi kita fokus ke keberagaman suku, etnis, dan budaya. Karena kita itu nasionalisme itu muncul dari situ. Jadi kalau ingin nasionalisme kita berkembang, kita harus merealisasikan pendidikan multikultural itu tidak sebagai wacana. Jadi tidak begitu saja ya. Benar-benar dilakukan karena itu nanti puncaknya ke sana adalah ke pengembangan nasionalisme. Identitas sebagai kelompok. Jadi kan multikultural itu kan pengakuan keberagaman suku, etnis, budaya. Supaya itu menjadi gaya hidup, supaya itu menjadi identitas, sebagai identitas individu atau identitas kelompok, bahkan identitas bangsa. Baik. Ya, identitas bangsa kita, dan itu ke nasionalisme. Terima kasih Bu Ros. Jadi ada yang perlu saya garis bawahi adalah kata-kata toleransi. Toleransi terhadap adanya keberagaman, perbedaan. Tidak harus menjadi perpecahan, tapi justru menjadi kekuatan. Nanti level atasnya lagi, kita ingin juga tuh nanti satu waktu mendengar tentang toleransi keberagaman secara global di dunia ini. Jadi bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang diciptakan oleh Sang Pencipta kita, hidup bersama secara universal dengan bangsa-bangsa lain. Itu akan lebih banyak lagi perbedaannya. Ada bangsa Eropa, Asia, Afrika, dan lain-lainnya. Nanti kita tunggu berikutnya. Mbak Ros, menarik sekali, menyenangkan sekali, dan kita masih tunggu nanti Mbak Ros di kedepannya ada yang mau disampaikan lagi. Dan teman-teman, di akhir daripada episode ini, tonton terus episode Ngobrol Pintar Ikat Paudi berikutnya yang tidak kalah menarik ya. Dan kalau suka episode ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah